Saudara-saudara sekalian, kita akan coba membahas tentang suatu topik yang berhubungan dengan keselamatan manusia. Jadi, di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam kumpulan-kumpulan, baik yang secara online maupun dalam kumpulan offline, apakah ibadah-ibadah atau persekutuan dan lain sebagainya, ada beberapa hal yang menjadi topik yang hangat, yang perlu diperjelas, diterangkan dengan lebih baik lagi, sehingga kita tidak mendapatkan satu pemahaman yang tidak tuntas. Satu topik yang dibahas, ya sempat trending juga di waktu-waktu yang lalu, tentang apakah manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu, mereka punya kehidupan itu sudah ditentukan dari awal, sejak dia lahir, bahwa dia akan selamat ataupun dia akan dibinasakan. Benarkah demikian? Jadi ini pertanyaan perlu kita bahas pada saat ini. Oke, kita coba lihat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13. Firman Tuhan berkata, ini tulisan Rasul Paulus, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13. Kita lihat di bagian yang kedua, kalimat kedua. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Nah, kalau kita bicara konteks dari ayat ini, kita melihat nih Rasul Paulus, dia tuliskan suratnya ini kepada jemaat di Tesalonika, jemaat Kristen di Tesalonika. Jadi dia berbicara kepada orang-orang Kristen. Kita lihat konteksnya, orang Kristen yang ada di Tesalonika. Kalimat tadi mengatakan sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu, memilih orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika ini untuk diselamatkan. Jadi ketika orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika, mereka sudah menerima Yesus sebagai juru selamat melalui baptisan itu, maka kalimat inilah untuk mereka. Allah pada mulanya telah memilih mereka untuk diselamatkan. Jadi ketika sudah dibaptiskan, orang-orang itu, orang Kristen di Tesalonika ini sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Diselamatkan dalam roh yang menguduskan mereka. Jadi ini maksudnya. Jadi bukan semua manusia yang pernah ada di dunia ini. Tetapi ketika orang sudah menerima Yesus dalam baptisan, ayat ini maksudnya demikian. Untuk mereka. Mereka sudah ditentukan, sudah dipilih Allah, dipilih Tuhan dari mulanya. Dari mula kapan? Dari mula sejak menerima Yesus dalam baptisan itu. Dan ada dannya di sana. Dan dalam kebenaran yang mereka percaya. Orang-orang Kristen di Tesalonika percaya kebenaran itu. Jadi bukan sekedar dibaptiskan saja, tetapi ada pelajaran, ada kebenaran yang mereka terima setelah mereka belajar selama beberapa waktu, lalu mereka memutuskan untuk menerima kebenaran itu, khususnya menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. Mereka dibaptis. Dan setelah dibaptis, maka Rasul Paulus katakan bahwa kamu ini sudah dipilih oleh Tuhan. Memang dari sejak mulanya ketika sudah menerima kebenaran dan dibaptiskan di dalam nama Yesus Kristus.
Jadi itu untuk orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam baptisan. Sudah ditentukan untuk selamat. Jadi kita bisa melihat di sini, memang ternyata tidak semua orang akan diselamatkan. Yang diselamatkan ketika menerima Yesus Kristus. Kita berbicara dalam konteks Alkitab, firman Tuhan, bukan konteks di luar sana. Konteks firman Tuhan. Ketika kita mengimani, kita percaya kepada kebenaran yang kita terima melalui Alkitab, firman Tuhan. Dan di sana ada keselamatan melalui Yesus Kristus. Maka ini menjadikan kita dipilih oleh Tuhan. Sebagaimana umat Kristen di Tesalonika, kita juga yang hidup sekarang ini, ketika melakukan atau menerima kebenaran yang sama juga sebagaimana yang terjadi kepada umat Kristen di Tesalonika, maka kita juga otomatis sudah diselamatkan, sudah dipilih oleh Tuhan karena kita menerima kebenaran dan dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus. Jadi sampai di situ kita mengerti, kita sudah diselamatkan. Saudara dan saya yang sudah menjadi pengikut Kristus, saudara sudah diselamatkan. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana menjaga keselamatan itu yang Tuhan sudah berikan. Ini yang menjadi masalah kita sekarang ini. Untuk menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan, kita perlu banyak penyerahan, banyak berdoa, melakukan kebajikan, mengikuti perintah-perintah Tuhan, dan mempelajari kebenaran Tuhan selanjutnya untuk dipraktekkan juga. Jadi bukan sekedar kita terima melalui baptisan sudah diselamatkan, cukup sampai situ. Saudara, Rasul Yakobus katakan iman dan perbuatan itu satu paket, harus berjalan bersama-sama. Bukan cuma kita beriman saja, tetapi buktikan bahwa kita percaya kepada Kristus dan kebenarannya melalui perbuatan kita. Apa perbuatan kita? Perbuatan menjalankan hukumnya, perintah-perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan. Semua kebenaran yang ada dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Itu yang harus kita jalankan. Setelah kita tahu, kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, dijalankan, dipraktekkan. Itulah caranya kita menjaga keselamatan yang sudah diberikan. Jadi sampai di situ kita mengerti bahwa sekarang ini kita perlu menjaga keselamatan itu. Banyak berdoa, banyak penyerahan kepada Tuhan, dan terus belajar firman Tuhan. Karena itulah yang akan menumbuhkan iman kita, percaya kita. Otomatis di situ kita menjaga keselamatan dengan menguduskan diri kita dari kejahatan-kejahatan, dari dosa-dosa yang setiap saat datang dari luar, bahkan ada dari dalam hati kita. Itu kecenderungan daging yang perlu kita kuasai di dalam Roh Kudus, dalam Tuhan. Jadi inilah ulasan tentang keselamatan yang Tuhan berikan sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat di dalam baptisan. Tetapi perlu kita menjaganya sampai akhir hayat kita atau sampai Yesus datang kedua kali. Kita perlu menjaganya. Demikianlah ulasan sedikit firman Tuhan tentang keselamatan atau nasib manusia, mau selamat atau tidak. Kiranya Tuhan memberkati kita.